Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Yo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Nah, pada video kali ini Yo Irwan akan menyambung penjelasan sebelumnya terkait on the job training di pelatihan pembelajaran mendalam. Kalau sebelumnya Yo Irwan sudah upload video tentang contoh jurnal OJT, kemudian contoh rencana tindak lanjut, serta contoh aplikasi yang dapat membantu teman-teman untuk menyusun surat undangan, daftar hadir, maupun notula rapat. Nah, pada kesempatan kali ini Yo Irwan akan memberikan tips penyusunan dan contoh bab 1 laporan OJT untuk pelatihan pembelajaran mendalam. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke bab 1 ya. Untuk sistematikanya ini sesuai dengan yang kita unduh di LMS. Jadi bab 1 itu ada 3 poin. Yang pertama, untuk bab pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang masalah. Kemudian yang kedua adalah tujuan penyusunan program, dan yang ketiga adalah hasil yang diharapkan. Jadi kita nanti tidak perlu menambah poin-poin yang tidak disyaratkan di format untuk laporan ya. Jadi cukup 3 ini saja, tidak usah ditambah rumusan, tidak usah ditambah dengan manfaat atau yang lainnya. Jadi cukup latar belakang, tujuan, dan hasil yang diharapkan. Lalu apa yang perlu ada di latar belakang masalah? Nah, disinilah bagaimana kita mengembangkan latar belakang itu. Poin utamanya yang pertama, kita bisa mulai dari uraian singkat topik yang kita angkat. Nah, ini misalnya kita gunakan untuk satu paragraf pembuka. Kalau kita ambil tentang pembelajaran mendalam, mungkin kita uraikan pembelajaran mendalam itu sebenarnya apa, kemudian bagaimana implementasinya di sekolah dasar secara singkat saja. Kemudian ada yang kedua yang harus ada di latar belakang adalah kesenjangan yang terjadi. Jadi ini ada kondisi ideal dan kondisi yang terjadi secara nyata. Jadi nanti bisa dituliskan di paragraf berikutnya adalah kondisi ideal dari pembelajaran mendalam itu di SD itu yang diharapkan seperti apa idealnya. Kemudian untuk paragraf berikutnya kita bisa masukkan kondisi nyata atau yang benar-benar terjadi di sekolah kita. Lalu untuk paragraf berikutnya kita bisa masukkan dampak yang terjadi dari kondisi nyata. Jadi kondisi nyata yang ada di sekolah kita itu dampaknya apa ke siswa, kemudian ke guru, ke kolaborasinya, dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah yang akan kita angkat. Selain itu, setelah dampaknya, dukung dengan data. Jadi data dukung kondisi nyata itu kita sampaikan. Mungkin kita bisa sampaikan berapa persen guru yang belum bisa melakukan perencanaan, misalnya seperti itu. Berapa persen yang belum paham, berapa persen yang sudah diklat, ini kita masukkan di data dukung. Tentunya nanti dalam bentuk deskripsi, jadi bukan dalam bentuk tabel ya. Lalu kita masukkan juga solusi yang ditawarkan. Nah, ini bisa berupa alternatif. Teman-teman bisa membuat alternatif beberapa, kemudian juga bisa langsung menukik ke salah satu solusi yang ditawarkan atau apa yang akan digunakan teman-teman untuk menyelesaikan masalah di OJT ini. Lalu kenapa kita memilih? Bisa kita beri dukungan atau data dukung empiris maupun penelitian berdasarkan pengalaman kita atau berdasarkan hasil penelitian orang lain, bisa kita masukkan. Lalu diakhiri dengan harapan yang terjadi bila diterapkannya solusi yang kita berikan. Jadi harapannya apa dengan kita memberikan solusi ini, masalahnya nanti selesainya jadinya seperti apa. Jadi ini adalah standar minimalnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa menambah. Kalau saya untuk mempermudahnya, jadi nanti di latar belakang ya kita sesuaikan ini ya. Ada 1, ada 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada sekitar 8 paragraf. Mungkin untuk yang penelitian bisa jadi 2 paragraf, jadi nanti ada 9 paragraf. Jadi itu paling mudahnya. Jadi tentunya teman-teman tidak harus berpatokan seperti ini, tapi ini standar minimalnya untuk latar belakang masalah itu biasanya seperti ini. Jadi ada
uraian singkat, ada kesenjangan, ada dampak, ada data dukung kondisi nyata, solusinya apa, kemudian data dukungnya apa, kenapa kita milih solusi itu, dan harapan yang akan terjadi setelah kita menerapkan solusi tersebut. Karena ini di latar belakang belum terjadi, jadi masih kita berharap, jadi dengan adanya solusi yang kita tawarkan nanti tentunya bisa menyelesaikan masalah, intinya seperti itu. Lalu untuk yang bagian kedua, tujuan dan hasil yang diharapkan. Nah, untuk tujuan dari dan hasil yang diharapkan ini harus selaras ya. Jadi antara tujuannya, misalkan kita mengambil 3 tujuan, maka hasilnya nanti juga harusnya ada 3. Jadi harus selaras. Kemudian tujuannya apa dengan hasilnya apa itu harus sama. Misalkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melakukan perencanaan, maka hasilnya nanti juga harus meningkatnya kompetensi perencanaan. Jadi harus sama antara tujuan dan hasil yang diharapkan. Yang kedua, tujuan itu harus menunjukkan sesuatu yang dapat dicapai. Jadi tujuannya harus bisa dicapai. Kalau misalkan kita tujuannya meningkatkan perencanaan tadi, nah nanti juga ada indikator di hasilnya. Misalkan sekian persen atau 75% guru dapat buat perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi nanti ada targetnya. Misalnya kalau 100 itu mungkin tidak untuk mencapai itu. Jadi nanti bisa menentukan tujuan dan hasil yang dicapai itu ada standarnya. Lalu hasil yang diharapkan dapat berupa ukuran target yang ingin dicapai. Jadi ini ingin ya, bukan dingin ya. Jadi nanti seperti yang saya sampaikan tadi harus bisa diukur, sehingga hasil ini harus betul-betul kita targetkan, misalkan 75% atau 80% dari guru kita. Misalnya kalau gurunya 8, mungkin targetnya 75% atau 87,5%. Karena kalau kita buat 80%, maka capaiannya itu kan adanya cuma 75, kemudian 87,5, nanti 100%. Jadi tidak perlu membuat rentang 80%. Jadi seperti itu. Misal itu gurunya ada 8, jadi nanti misal kita mencapai 7 orang atau 6 orang dari 8 orang, jadi itu sudah hasil yang kita harapkan. Jadi tentunya sebuah program kan tidak mungkin 100% ya, mungkin, tapi kalau mau target 100% juga dibolehkan, andai kata sudah percaya diri. Tapi kalau saya pribadi selalu mentarget ya ada standar minimalnya. Kita targetnya 75%, tapi nanti tercapainya 87,5% atau 100%, itu kan lebih baik. Kemudian yang berikutnya, untuk tujuan ini harus sesuai dengan yang kita cantumkan di RTL ya. Di RTL kan kita sudah membuat tujuan, jadi kita tinggal copy paste saja tujuannya. Jadi kita copy dan tempelkan di laporan untuk bab 1 bagian tujuan. Kemudian untuk hasil yang diharapkan ini juga harus sesuai dengan RTL di bagian indikator keberhasilan. Jadi hasil yang diharapkan bisa kita copy dari indikator keberhasilan, sehingga nanti tujuan dan hasil yang diharapkan nanti sinkron dan dilihat dengan RTL-nya, karena nanti RTL juga merupakan salah satu lampiran, nanti juga sinkron antara tujuan, indikator, dan hasil yang diharapkan. Nah, itu ya teman-teman terkait dengan tipsnya bagaimana membuat bab 1. Ini tuh tipsnya dari awal, mulai dari latar belakang, kemudian tujuan dan hasil yang diharapkan. Lalu Irwan akan berikan contoh. Nah, ini contohnya ya. Misalkan kita punya RTL ini. Nah, ini di tujuan nih. Kemudian tujuannya ada RTL-nya 1, kemudian ada 2, ada 3 ya ini, atau ini ada 4. Maka nanti indikator keberhasilannya juga ada 4. Nah, seperti itu. Kemudian nanti di bab 1, nah seperti yang saya sampaikan tadi, kita mulai dengan uraian sekilas ya, ini di bagian ini. Mulai dari perubahan paradigma di pembelajaran ini, pembelajaran mendalam kan sekarang. Kemudian yang kedua adalah kondisi ideal ini. Kondisi idealnya ada di bagian ini. Nah, setelah itu setelah kondisi ideal, nah ternyata realitasnya seperti apa. Nah, kondisi nyatanya kita masukkan di sini dan didukung dengan data. Nah, ini datanya kita dukung.
kondisi nyatanya datanya seperti ini. Kemudian dampaknya apa? Dampak dari keterbatasan atau kondisi nyata yang terjadi tersebut. Setelah itu barulah kita tambah dengan solusi. Nah, untuk menjawab permasalahan ini solusinya. Lalu kita dukung dengan alasan mengapa kita memilih solusi tersebut. Nah, ini ada di data dukung penelitian. Nah, ini ada beberapa ya, ada 4 kalau tidak salah, ini ada 4 penelitian. Cari saja di internet, nanti jurnal-jurnal lokal, internasional itu nanti ada banyak sekali ya. Kemudian nanti prosesnya seperti apa dijelaskan sedikit. Kalau di tempat kami supervisinya nanti terintegrasi dengan portal inovasi Tempur Sari 1 atau Poin Pusat. Nah, ini nanti silahkan teman-teman seperti apa kalau mau supervisi dengan model seperti apa. Lalu harapannya di akhir latar belakang kita beri harapan. Kenapa kita milih supervisi akademik? Itu tujuannya apa? Nah, di sini tujuannya adalah meningkatkan kapasitas guru dalam menerapkan strategi pembelajaran mendalam, juga memperkuat budaya inovasi, kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi sebagai fondasi pendidikan masa depan. Lalu untuk tujuan, nah ini untuk tujuannya tadi di RTL itu ada 4 ya. Nah, RTL-nya ada 4. Ini 1, kemudian ini 2, nah kemudian ini 3, nah kemudian ini 4 ya. 4 itu kami ambil budaya kolaborasi, kemudian kemampuan menyusun perencanaan, kemudian kemampuan melaksanakan pembelajaran, serta kemampuan menyusun instrumen. Nah, ini di tempat kami untuk yang akan disupervisi. Kita tinggal copy paste dari RTL. Lalu untuk yang bagian ini, hasil yang harapkan kita juga copy paste saja dari RTL. Kita ambil dari bagian sampingnya tujuan. Ini adalah indikator keberhasilan. Nah, ini juga ada 4. Nah, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini. Nah, nanti untuk mendukung tercapainya, maka kalau kita punya hasil yang diharapkan ini 4, maka instrumennya nanti juga ada 4. Selain ada ini instrumen monitoring keberhasilan program. Nah, untuk menuju 75% ini kan budaya kolaborasinya itu seperti apa kan tetap diukur sendiri, maka nanti ada instrumennya sendiri ini masing-masing nih. Jadi ada 4 instrumen ini, kemudian nanti jadi 1 di monitoring keberhasilan program, jadi 5 kan, dan nanti juga ada instrumen keterlaksanaan inquiry kolaboratif untuk mendukung di bab 2. Jadi nanti kita buat instrumennya itu adalah 2, instrumen monitoringnya 2, ditambah instrumen di hasil yang diharapkan ini, kita ngukurnya sendiri-sendiri. Jadi seperti itu. Di tempat kami nanti jadi 6. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, terkait bagaimana kita menyusun bab 1 untuk laporan OJT atau on the job training, pelatihan pembelajaran mendalam ini. Nah, teman-teman semuanya, nanti jika ingin mendapatkan contoh bab 1, silahkan cek tautan di link deskripsi video ini, silahkan check out. Teman-teman juga bisa check out untuk contoh jurnal, contoh RTL, dan juga aplikasi yang membantu membuat lampiran untuk pendukung OJT ini. Nah, silahkan di check out, beri dukungan pada Iyo Irwan agar nanti Iyo Irwan semakin semangat untuk membuat konten-konten, dan nanti bisa melanjutkan untuk konten bab 2 terkait laporan OJT ini. Nah, terima kasih atas dukungannya teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Nah, terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Sekian dari Iyo Irwan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dari Iyo Irwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.